Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak sama dengan kodrat, bahkan gender bukan perempuan, karena gender tidak didasarkan pada perbedaan biologis. Peran gender dibagi ke dalam dua hal, antara laki-laki dan perempuan. Preferensi perempuan dikategorikan ibu dan istri yang berperan mencari nafkah tambahan. Profesi pekerjaan di masyarakat diantaranya pelayanan sukarela seperti kader kesehatan. Sedangkan laki-laki dikategorikan sebagai bapak yang berperan mencari nafkah. Dengan profesi pekerjaan di bidang kepemimpinan, politik, dan pertahanan. Bagaimana peran gender dalam keluarga sebagai bentuk kemitraan gender? Pembagian peran gender antara suami dan istri bertujuan untuk membagi tugas dalam rangka menjaga keseimbangan sistem keluarga. Contohnya istri bertugas sebagai manajer rumah tangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur tata letak ruangan di dalam rumah. Jadi, meskipun istri memiliki tugas sebagai manajer rumah tangga, suami juga punya kontribusi, ide, uang, dan perhatian. Sebaliknya, meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan perannya tak semena-mena semaunya sendiri. Sehingga kemitraan gender antara suami dan istri dimaksudkan sebagai kerjasama antar suami dan istri dalam melakukan peran gender. Oleh karena itu, sosialisasi peran gender dan kemitraan gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Irwan. Saya mengampu mata pelajaran PPKN di MTS Negeri Salatiga. Pada Matsatma kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul anti-diskriminasi dan kesetaraan gender. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, alangkah baiknya kita pelajari dulu kompetensi dasarnya, yaitu harmoni dalam keberagaman. Baiklah, kita mulai saja. Harmoni dalam keberagaman, baik itu di bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian harmoni dalam keberagaman, harmoni berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata harikat secara serasi. Pengertian harmoni secara umum adalah menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, menjunjung tinggi toleransi di tengah beragaman latar belakang, tidak memaksakan kehendak satu sama lain, tetapi secara selaras, serasi, mengutamakan kepentingan bersama, karena kita merupakan bagian Indonesia. Prinsip harmoni antara lain kesetaraan. Artinya, sikap kesetaraan sebagai manusia beda-beda. Yang kedua, saling pengertian. Artinya, sesama masyarakat harus saling pengertian dalam keadaan berbeda-beda. 3. Toleransi. Sikap menghormati dan membiarkan orang untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi keyakinannya dan sikapnya yang berbeda-beda. Yang keempat, kerjasama. Mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompok tertentu. Kelima, keterbukaan. Sikap menerima pihak lain atau pandangan lain yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, yang keenam, hargaan atas prestasi. Sikap menghargai pihak berdasarkan prestasi atau hasil kerja yang pernah keturunan, kesukuan, ras, atau yang lainnya. Kemudian kita meningkat pada pembahasan anti-diskriminasi. Diskriminasi adalah salah satu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan keadilan
terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakter khusus yang disebut. Sedangkan arti dari anti-diskriminasi adalah perlawanan tangan pada tindakan pelayanan yang tidak arti suku, agama, ras yang dapat menyebabkan terbelahnya persatuan. 6 karakteristik diskriminasi: perbedaan suku dan ras, perbedaan kelas sosial, perbedaan agama atau kepercayaan, perbedaan kondisi fisik. Jenis-jenis diskriminasi. Ada diskriminasi tidak langsung. Yang pertama, diskriminasi langsung. Jenis diskriminasi langsung terjadi ketika hukum, peraturan atau suatu kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, misalnya jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung. Terjadi ketika peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Penyebab diskriminasi ada 2 macam juga. Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi. Artinya, di dalam diri manusia terdapat suatu mekanisme pertahanan psikologi di mana seseorang memindahkan suatu karakteristik yang tidak disukai dalam dirinya kepada orang lain. Yang kedua, perasaan kecewa. Diskriminasi juga bisa terjadi karena adanya kekecewaan di dalam dirinya. Kekecewaan tersebut kemudian dilampiaskan kepada pihak dianggap sebagai kambing hitam rasa kecewanya. Berikutnya, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum, dalam kondisi atau kualitas hidupnya yang sama. Indikator kesetaraan gender berikut. Yang pertama, artinya bagaimana memperoleh adil setara antara perempuan dan laki-laki terhadap, sebagai contoh, dalam hal pendidikan, perempuan dan laki-laki diberikan secara adil, setara atau tidak. Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok orang atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan, tempat yang sama atau tidak. Kontrol. Artinya, penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengeputusan. Dalam hal ini, apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak. Yang terakhir, manfaat. Artinya, kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. Cara-cara menyelesaikan permasalahan gender. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup perempuan. Kedua, peningkatan upaya perlindungan perempuan. Ketiga, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum terkait dengan perlindungan perempuan. Yang keempat, peningkatan peran serta masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Peran gender dalam pendidikan Islam. Salah satu hak dasar individu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah mendapatkan pendidikan yang setara. Pendidikan menjadi sangat penting karena dengan pendidikanlah manusia dapat berpengetahuan, bermartabat, dan pada akhirnya mencapai hidup sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Dalam tinjauan pendidikan
Islam, konsep pendidikan dikaitkan dengan istilah tarbiyah, taklim, dan takdib. Ketiganya memiliki makna mendalam yang menyangkut manusia, masyarakat, dan lingkungan dalam hubungannya dengan Tuhan. Seorang tokoh yang bernama Hasan Langgulung menyampaikan bahwa pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diserahkan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Saya rasa pembahasan anti diskriminasi dan gender hanya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.